Salam pemirsa, membangun kemitraan di Asia Barat Daya merupakan elemen kunci dari perjalanan komunis Tiongkok yang tak terelakkan menuju cita-cita Xi Jinping untuk mendominasi ekonomi dunia. Inisiatif Belt and Road (BRI) yang ditandatangani Xi, yang juga dikenal sebagai One Belt One Road, melibatkan Tiongkok untuk menanggung miliaran dolar investasi infrastruktur di negara-negara di sepanjang jalur Sutra Lama, sebuah jaringan transportasi yang memfasilitasi perdagangan antara Tiongkok, Timur Tengah dan Eropa dari tahun 130 sebelum Masehi hingga 1453 Masehi. Jalur Sutra modern mencakup berbagai cabang ke sejumlah pelabuhan di Pakistan dan Iran. BRI melibatkan ekspor kapasitas infrastruktur Tiongkok sebagai mekanisme untuk memfasilitasi akses ke bahan baku dan sumber daya energi yang dibutuhkan oleh perusahaan manufaktur Tiongkok sekaligus mengembangkan pasar luar negeri baru untuk barang-barang Tiongkok. Beijing berusaha untuk mengembangkan pasar ekonomi terintegrasi yang terdiri dari semua negara Eurasia, komponen ekonomi dari tatanan dunia baru Tiongkok. Bagian integral dari jaringan ini adalah pengembangan serangkaian koridor darat untuk memfasilitasi perdagangan darat, termasuk koridor Tiongkok Asia Tengah Asia Barat yang membentang dari Tiongkok Barat ke Turki. Strategi Tiongkok melibatkan hubungan yang sangat baik dengan Pakistan dan Iran, yang menjadi semacam aliansi secara de facto. Mari kita bahas masalah ini. Berita selanjutnya, Tiongkok dan Iran. Relasi komunis Tiongkok dengan Teheran membeku dari tahun 1949 hingga 1970 karena postur diplomatik Iran di bawah Shah jelas-jelas memiliki tujuan dan maksud anti-komunis dengan Iran mendandatangani Pakta Baghdad yang anti-komunis pada tahun 1955. Pakta Baghdad adalah aliansi pertahanan pro-barat antara Turki, Irak, Iran, Pakistan, dan Inggris. Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, Shah menggerakkan pemerintahnya untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Tiongkok. Bahkan ketika Presiden AS Richard Nixon meletakkan dasar untuk membuka Tiongkok dengan kunjungan mendadak ke Shanghai. Pada Agustus 1971, Duta Besar Tiongkok dan Iran bertemu di Islamabad, Pakistan, dan menandatangani sebuah dokumen yang secara resmi mengakui Partai Komunis Tiongkok (PKT) sebagai penguasa Tiongkok. Pada saat itu, kedua pemerintah bersekutu untuk melawan Uni Soviet di Asia Barat Daya. Setelah Revolusi Iran, Tiongkok secara resmi mengakui Republik Islam Iran yang baru pada Februari 1979. Tiongkok menjadi pemasok senjata utama Iran selama Perang Iran-Irak 1980 hingga 1988 karena Irak telah menjadi negara klien Soviet. Kerjasama ekonomi dan teknis antara kedua negara telah meningkat sejak saat itu. Pada Maret 2001, Reuters melaporkan bahwa Tiongkok dan Iran menandatangani perjanjian kerjasama selama 25 tahun di bawah BRI yang berfokus pada berbagai proyek bersama di sektor minyak, pertambangan, transportasi, industri, dan pertanian dalam perekonomian Iran. Associated Press mencatat bahwa ini adalah pertama kalinya Iran menandatangani perjanjian yang begitu lama dengan kekuatan besar dunia. Perjanjian tersebut juga mencakup rencana kerjasama dalam pelatihan dan penelitian, industri pertahanan dan usaha patungan militer dalam perang asimetris, anti-terorisme dan memerangi perdagangan narkoba, yang semuanya telah diperlambat oleh sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB terhadap Iran. Namun demikian, pertukaran teknologi dan kerjasama militer akan terus berlanjut seiring dengan pelonggaran sejumlah sanksi. Terakhir, Iran secara resmi bergabung dengan Organisasi Kerjasama Shanghai pada September 2021 yang mengindikasikan peningkatan hubungan ekonomi dengan Beijing. Tiongkok menjadi pelanggan minyak mentah terbesar Iran, membeli rata-rata 1,05 juta barel per hari (pph) minyak Iran dalam 10 bulan pertama tahun 2023, seperti dilansir dari Reuters. Berita selanjutnya, Tiongkok dan Pakistan. Hubungan Tiongkok-Pakistan telah menguat sejak Pakistan menjadi negara Muslim pertama yang mengakui komunis Tiongkok pada 1950. Kedua negara ini telah bersekutu secara diplomatik dan militer karena mereka memiliki musuh yang sama, yaitu India. Manfaat utama dari hubungan ini bagi Pakistan
adalah bantuan teknis Tiongkok dalam pengembangan dan pengujian senjata nuklir Muslim pertama pada tahun 1990, seperti yang dicatat oleh US News and World Report. Penekanan hubungan mereka saat ini adalah mengembangkan koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC) yang bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan laut dalam Pakistan di Gwadar dan Karachi di Kashgar di wilayah Xinjiang, Tiongkok, yang juga dikenal sebagai Turkmenistan Timur dan seterusnya. Sebagai proyek utama di bawah BRI, CPEC bertujuan untuk mengembangkan dan memodernisasi infrastruktur transportasi Pakistan untuk mempercepat perdagangan antara kedua negara. Proyek ini menekankan pada peningkatan distribusi listrik dan jaringan transportasi. Pencapaian utama Tiongkok di bawah CPEC adalah pemberian sewa 40 tahun pelabuhan Gwadar kepada Tiongkok oleh Pakistan. Sewa ini memberikan manfaat ekonomi dan militer yang luas karena Angkatan Laut Tiongkok meningkatkan operasinya di Laut Arab dan Teluk Oman. Berita selanjutnya, Pakistan dan Iran. Pakistan sebagian besar Muslim Sunni dan Iran sebagian besar Muslim Syiah berbagi perbatasan sepanjang 565 mil yang secara sewenang-wenang membagi Gudeter Balochistan menjadi beberapa provinsi terpisah di bagian selatan. Hubungan Pakistan dan Iran telah berkembang pesat selama 40 tahun terakhir. Dalam 2 dekade terakhir abad ke-20, perbedaan geopolitik menyebabkan ketegangan dan tantangan karena Iran bersekutu dengan mujahidin yang merdeka setelah invasi Soviet ke Afghanistan, sementara Pakistan mendukung koalisi pimpinan AS dan menampung sejumlah besar pengungsi Afghanistan. Setelah serangan teroris 11 September 2001, kedua negara bergabung dengan koalisi anti-terorisme internasional dan meningkatkan keamanan perbatasan, perdagangan, energi, dan pertukaran budaya, menurut sebuah analisis yang diterbitkan oleh lembaga think tank Republic Policy. Namun masing-masing negara mendukung berbagai faksi di Afghanistan yang menyebabkan persaingan dan ketegangan yang terus berlanjut di antara kedua negara. Masing-masing menuduh pihak lain mendukung berbagai kelompok pemberontak dan serangan militan di negara mereka dalam beberapa tahun terakhir. Masalahnya meningkat pada Januari 2024 ketika Iran meluncurkan serangan rudal dan drone lintas batas di Provinsi Balochistan, Pakistan yang menargetkan kelompok Jais al-Adi yang menurut Teheran bertanggung jawab atas beberapa serangan di dalam negeri Iran. Meskipun demikian, kedua negara tetap tertarik pada kerjasama keamanan, terutama terkait kegiatan anti-terorisme dan upaya keamanan regional secara keseluruhan. Berita selanjutnya, kesimpulan. Pada Agustus 2023, The Diplomat melaporkan pertemuan pertama konsultasi trilateral Tiongkok-Iran-Pakistan tentang kontraterorisme dan keamanan. Fokusnya adalah peningkatan kolaborasi di antara ketiga negara dalam kontraterorisme, integrasi ekonomi, dan kerjasama energi. Hal ini termasuk kerjasama dalam menangani masalah pemberontakan Baluchi yang sama untuk Iran dan Pakistan, sementara Tiongkok berusaha untuk membentuk tujuan investasi BRI di Iran dan Pakistan. Aliansi yang sedang berkembang ini dapat menimbulkan tantangan politik militer yang besar bagi Amerika Serikat. Ini bisa menjadi awal dari strategi anti-akses dan penolakan wilayah terhadap armada kelima Amerika Serikat di wilayah Teluk Persia dan Laut Arab, menurut analisis seorang pensiunan kolonel Angkatan Darat AS. Dan di bidang ekonomi, dengan pelabuhan Gwadar sebagai outlet perdagangan komersial ke Laut Arab Samudra Hindia yang terkurung dengan kuat di dalam jaringan Tiongkok, PKT dapat memfokuskan upaya pengembangan BRI pada outlet Laut Arab lainnya di pelabuhan Iran terdekat, yaitu Pelabuhan Kabahar. Selain itu, jalur ini dapat menghubungkan pelabuhan darat Tiongkok di Korgos di perbatasan Kazakhstan dengan jalan raya Pamir melalui Kirgistan ke Dushanbe, Tajikistan, dan jalan darat utara selatan melalui Afghanistan. Akankah Tiongkok selanjutnya meningkatkan rute pantai Makran di Iran Tenggara ke Bandar Abbas untuk lebih jauh menjerat perdagangan Euro Afrika Timur Tengah dengan Tiongkok? Dengan terwujudnya jalur kereta api Korgos ke Teheran dan jalan Bandar Abbas yang hanya membutuhkan perbaikan, jaringan BRI akan semakin ketat. Setiap pengamat Tiongkok yang berpengalaman dapat dengan mudah memvisualisasikan potensi pergerakan papan catur geopolitik dan strategis ini.
Aliansi Tiongkok-Pakistan-Iran yang sedang berkembang merupakan tonggak penting yang akan membawa impian PKT tentang jalur sutra baru untuk mencapai keberhasilan di Asia Barat Daya. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.